Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya banggakan, saya hormati, saya kasihi. Selamat pagi, selamat beribadah pada minggu pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Dari gereja, saya mau mengajak kita mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita berjauhan, tapi kita tetap dekat dalam Tuhan satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia. Kami tetap mau setia memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan inilah kami dari rumah-rumah, jemaat per jemaat, kami terus masih merindukan suara-Mu, pencerahan surgawi. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu, dan berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah upaya seriusnya pemerintah kita dan seluruh warga bangsa Indonesia di dalam bersama-sama menanggulangi dan menghadapi pandemi yang sangat menyusahkan, sangat membuat menderita, sangat merepotkan, dan bahkan menakutkan juga untuk sebagian pihak. Saya sungguh prihatin, saudara. Saya sedih karena di tengah-tengah upaya yang maksimal, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang penuh pengorbanan itu, penuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi itu, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang masih suka nyinyir, suka mencela, suka mengecam, suka memfitnah, suka mengkata-katai, suka menghina. Dan biasanya dalam situasi seperti ini, pemerintahlah yang menjadi sasaran empuk dari para penyinyir-penyinyir atau pengecam-pengecam itu. Yang kurang tegaslah, yang kurang transparanlah, yang kurang efektiflah, yang kurang seriuslah, bermacam-macam ditimpakan kepada pemerintah kita yang nyatanya, yang faktanya sangat serius. Saya ikut sedih, saudara, dan saya berharap ini tidak dilakukan oleh warga gereja, oleh umat Kristiani. Saya sedih, dan apalagi Tuhan akan berduka melihat perilaku di mana semua orang mencurahkan perhatiannya, tenaganya, pikirannya, kemampuannya untuk mengatasi pandemi ini. Ternyata masih ada sebagian pihak yang terus nyinyir, yang terus suka mencela, mengkata-katai, mengecam, mengkritik, tetapi bukan kritik yang membangun, kritik yang didasari oleh kebencian dan ketidaksukaan. Bapak Ibu Saudara, perilaku semacam itu adalah sangat jahat, sangat keji. Itu sangat menyesakkan dada. Kenapa? Karena nyinyiran atau kecaman atau celaan itu sungguh sangat menyakitkan, dirasakan oleh
orang yang dinyinyiри atau dikecam, atau dicela, atau dihina, atau bahkan dicemarkan nama baiknya. Pengalaman Daud dalam Mazmur pasal 69 ayat 20, saya akan membacakan. Cela itu telah mematahkan hatiku. Daud berkata bahwa celaan dari para pembencinya, para penyinyir-penyinyir yang telah terus mengecam tindakan dan hidup Daud. Daud mengatakan, cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Mazmur 69 ayat 20. Daud sedih, Daud bersusah hati, patah hatinya, dan bahkan dikatakan aku putus asa. Bapak Ibu Saudara, nyinyiran, kecaman, dan apapun namanya, apalagi kalau sampai ke taraf pencemaran baik, pembunuhan karakter, pemfitnahan, pencungkir balikan fakta yang tujuannya semata-mata untuk mempermalukan atau memojokkan seseorang, itu sungguh sangat menyakitkan. Sekali berdaud sangat merasakan itu, apalagi kita kebanyakan orang yang hidupnya pasti jauh dari Daud yang gagah perkasa itu. Daud pun sangat merada, sedih, sakit hati, dan sesak dadanya. Kemudian yang perlu kita ketahui dari perilaku nyinyir itu, sesungguhnya adalah penyinyir itu sendiri atau pencela itu sendiri sesungguhnya akan sangat marah jika mereka mendapat nyinyiran juga. Jadi penyinyir itu marah kalau dinyinyiri, tapi celakanya mereka getol sekali nyinyirin orang lain. Ini satu tindakan yang tidak adil, suka mencela tapi nggak mau dicela. Ini unfairly, saudara. Jadi ini satu tindakan yang tidak sportif, tapi itulah terjadi di kehidupan kita ini. Penyinyir akan marah jika mendapat nyinyiran. Tak suka dinyinjiri, tapi getol sekali menyinjiri. Itu tindakan yang tidak sportif sama sekali. Dan kalau kita teliti sesungguhnya, penyinyir itu tidak ada kontribusinya apa-apa bagi bangsa dan negara. Bagi kampungnya sendiri pun gak jelas. Mungkin bagi keluarganya juga tidak jelas. Jadi penyindir-penyindir itu, pencela-pencela itu, pembenci itu yang terus menyembur-nyemburkan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Itu sesungguhnya tidak punya kontribusi apa-apa. Ada yang menyebut mereka itu adalah badut-badut saja. Mereka hanya menghibur, bisa menghibur mungkin, membuat orang yang tertawa. Tapi orang tertawa itu sesungguhnya adalah orang-orang yang frustasi, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kalah, para pecundang. Itu memang sangat terhibur oleh adanya pengecam yang sok hebat itu, yang sok kuat, sok pintar, yang menganggap yang lain bodoh, yang lain dulu, yang lain tidak tahu apa-apa. Mereka sesungguhnya hanya badut-badut saja. Karena itu tidak perlu kita sungguh-sungguh beri ruang dalam kehidupan ini. Mereka hanya cari panggung saja, mereka hanya cari perhatian saja. Penyinyir itu sekali lagi ada yang mengatakan tidak lebih dari seorang badut saja. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa nyinyir semacam itu merupakan tindak kriminal. Kalau sampai itu merupakan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter,
itu bisa dianggap sebagai tindak kriminal, karenanya diancam pidana. Dan kalau dilakukan di medsos, itu bisa merupakan tindak pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Kita tahu semuanya tentang hal itu. Dan pada dasarnya penyinyir-penyinyir itu adalah orang-orang yang sangat sombong, merasa yang paling pintar, merasa yang paling ngerti segalanya, menganggap semuanya itu rendah, dungu, gak ngerti apa-apa, tidak memakai akal sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka itu arogan, mereka itu sombong, tinggi hati, kementus, mereka itu begedut dalam bahasa orang Surabaya. Mereka itu kemelinti, mereka itu sok-sokan, mereka itu songong, kata orang-orang di Betawi. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Allah sangat tidak senang. Mereka itu menempatkan dirinya sebagai pribadi-pribadi atau pihak yang sesungguhnya sedang melawan Tuhan. Dan Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah membenci orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau mereka menentang Tuhan, kalau mereka berhadapan dengan Tuhan. Kehancuran itu tinggal tunggu waktunya saja. Jadi perilaku nyinyir itu sesungguhnya adalah ungkapan dari kesombongan diri, dan kesombongan itu akan ditentang oleh Allah. Salomo dalam Amsal pasal 16 ayat 18 mengatakan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Para pengecam kalau tidak segera bertobat, para penyinyir, mereka sedang membuat jalan menuju kehancurannya sendiri. Karena kesombongan, tinggi hati, itu adalah awal dari kehancuran pelakunya. Jadi sungguh itu sesuatu yang sangat keji. Maaf, ada gangguan teknis sedikit. Saya teruskan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesombongan awal dari kehancuran. Tetapi meskipun demikian, mereka orang-orang yang sombong, yang arogan itu bahkan bukan saja menghina manusia, bukan saja mengecam sesamanya, tetapi sampai kepada tingkat yang paling fatal, yaitu kenyinyiran kepada Tuhannya sendiri. Apa pernah Tuhan dinyinyir? Apa pernah Tuhan dicela? Sejak dulu kala ada orang-orang tertentu, ada pihak-pihak tertentu, mereka adalah orang-orang fasik Tuhan, orang-orang melawan Tuhan, orang-orang bebal, sejak dulu telah mencela Tuhan. Salah satunya yang menjadi keluhan Daud di dalam Mazmur pasal 74 ayat 22, bangunlah ya Allah. Sampai pemazmur ingin membangunkan Allah, lakukanlah perjuanganmu. Dia saking cintanya kepada Tuhannya, dia ingin membangunkan Tuhannya untuk melakukan perjuangannya. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Yang pertama, pemazmur sangat cinta pada Tuhan, tidak rela kalau Tuhannya dicela oleh orang-orang bebal. Tapi yang kedua, ini adalah ungkapan rasa gemas, rasa kesel kepada para pencela itu, sehingga dia ingin membangunkan Allah. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu, ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari.
saudara, Allah sendiri ditentang. Ini merupakan kekurang ajaran yang paling menjijikan. Dan yang paling jelas, kita sekarang berada di minggu sengsara terakhir dari Tuhan Yesus, yang Jumat depan, Jumat ini, minggu ini, kita akan mengenangnya sebagai Jumat Agung. Kita tentu ingat Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah pencipta yang berinkarnasi sebagai manusia itu, sebagai juru selamat, itu ternyata dicela habis-habisan. Puncaknya di bukit Golgota. Dia dihakimi, dia dicela, dikecam, dihujat, digugat, dituduh, dan dituntut untuk dihukum mati, bahkan dengan hukuman yang paling berat pada waktu itu. Ini merupakan satu tindak kekejian yang paling menjijikkan di sepanjang sejarah dunia ini, saudara. Jadi pencela-pencela itu selalu ada di berbagai sejarah manusia. Sejarah umat Tuhan juga selalu muncul pencela-pencela kebenaran, pencela-pencela hal-hal yang baik yang dari Tuhan, sampai Tuhan Yesus sendiri dicela sedemikian rupa. Jadi ini sekali lagi tindakan yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Di tengah-tengah COVID-19 yang kita tanggulangi bersama-sama ini, di negeri ini juga masih ada orang-orang yang melancarkan nyinyirannya, kecamannya, kritikannya yang tanpa dasar yang kuat. Jadi jangan sampai kita tergoda. Jaga mulut kita, jaga ponsel kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita tergoda oleh perilaku yang sungguh-sungguh tidak bertanggung jawab dan sungguh-sungguh penuh dengan kesombongan dan tinggi hati itu. Jaga anak-anak kita. Yang dewasa mungkin sudah kuat, sudah ngerti, sudah tahu batasannya, tapi anak-anak perlu terus diberi pencerahan, diberi pengarahan, diberi bimbingan supaya dia tidak ikut ke latah. Karena sekarang ini teknologi sangat memanjakan. Dengan ponsel orang bisa memberkati orang, bisa memposting hal-hal yang baik, yang mencerahi, yang memotivasi, yang inspirasi, yang memberkati. Tapi dengan ponsel seseorang bisa menjadi mengutuk sesamanya, bisa mencela sesamanya, bisa memfitnah sesamanya. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita punya saat ini. Jaga hidup kita, jaga anak-anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi ini? Tentu saja bukan saling mencela, tentu saja bukan saling memaki, tentu saja bukan saling menghakimi atau memojokkan atau menuding atau menuduh-nuduh seenaknya sendiri. Di tengah situasi yang sangat darurat ini, bukan hanya Indonesia, tapi 200 lebih bangsa negara di dunia ini mengalaminya juga. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukum Kristus. Jadi memenuhi hukum Kristus, bukan saling mencela, bukan saling menghakimi, tapi memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus itu apa? Memenuhi hukum Kristus itu artinya bergotong royong, siap bergotong royong, siap bekerja bersama-sama, siap berusaha bersama-sama untuk bersama-sama menanggulangi, menghadapi, dan mengatasi pandemi yang sekarang ini terus ada gerak yang terus naik. Memang kita berharap kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik, tetapi usaha harus terus kita kerahkan. Dan usaha ini tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Semua komponen bangsa kita semuanya, gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan juga harus bergotong royong. Karena itu
mengamalkan hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2, di sana disebutkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus berarti bertolong-tolonglah menanggung beban bersama, berarti bergotong royong, saudara. Gereja Baptis tidak asing dengan ayat ini, karena GGBI motonya, slogannya, semboyannya memakai ayat ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. GGBI, Wadah Keluarga Besar Baptis Indonesia ini dibentuk, didirikan untuk menghimpun, untuk menjadi wadah di mana para anggotanya bisa saling tolong-menolong menanggung beban bersama. Demikian juga di situasi yang sulit, situasi yang rawan seperti ini, pemenuhan hukum Kristus harus kita jalankan. Kita siap bergotong royong. Ini bukan saja sikap yang alkitabiah, saudara, tetapi sikap yang Pancasilais. Saya ingat Bung Karno dulu, dia pernah mengatakan bahwa Pancasila itu yang digali dari kebijaksanaan bumi pertiwi sendiri itu. Beliau pernah berkata Pancasila itu bisa diringkas bisa menjadi Trisila, kemudian Trisila bisa diringkas menjadi Ekasila, dan Ekasila itu apa? Gotong royong. Jadi Pancasila itu kalau diperas, kalau diringkas itu intinya adalah gotong royong, dan ini alkitabiah. Karena gotong royong, bertolong-tolonganlah menanggung beban bersama, itu adalah amanat Kristus sendiri. Jadi umat Baptis Indonesia, khususnya jemaat Gereja Baptis Palangkaraya, mari kita memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban kita bersama. Galatia pasal 6 ayat 2. Jadi bukan waktunya lagi kita saling mengecam atau tertarik atau tergoda untuk memojokkan, menjalakan, untuk mencari kambing hitam dari semuanya ini. Ini waktunya kita bergotong royong, bekerja bersama-sama, kompak, rukun, dan tanpa mau menyalahkan satu sama lain, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan lapisan masyarakat yang lain. Saatnya kita melupakan perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan politik, perbedaan status sosial. Saatnya bersama-sama kita lupakan sementara itu semuanya untuk kita bergotong royong menyelamatkan Indonesia, memulihkan Indonesia yang kita cintai ini. Jadi mari kita bergotong royong, mari kita bekerja keras tanpa saling menyalahkan. Dan kalau kita hanya bisa tidak bisa melakukan apa-apa, baiklah kita turuti anjuran untuk diam di rumah. Bukan berarti diam sama sekali, tidak ada kegiatan. Belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi juga beribadah di rumah. Ini merupakan sumbangsi kita, ini merupakan kontribusi kita untuk ikut bersama-sama menghadapi pandemi yang telah merepotkan kita semuanya ini. Jadi selain itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita bergotong royong, kita ikut bersama-sama, karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Dan pandemi COVID-19 ini, Saudara, COVID-19 ini sesungguhnya adalah musuh kita bersama. Ini adalah common enemy yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Tidak bisa kita bodohkan atau kita serahkan pada satu pihak tertentu saja atau pada pemerintah saja. Kita semuanya harus ikut bersama-sama memenuhi hukum Kristus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Selain itu semuanya, pasti kita akan berdoa. Pasti kita akan memohon pertolongan Allah, karena kita terbatas. Kita
kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, sumber daya kita terbatas, finansial kita terbatas. Karena itu, sepanjang kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Terus bekerja, bergotong royong, tetapi terus berdoa memohon pertolongan Allah. Dan percaya atas pertolongannya, atas perlindungannya, atas berkat-berkatnya, Indonesia akan dimampukan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Akhirnya, stop kenyinyiran, hentikan sikap saling mencela, dan menghujat yang sungguh-sungguh menyedihkan hati Allah, sungguh-sungguh akan ditentang oleh Allah sendiri. Melainkan mari kita memenuhi hukum Kristus, bergotong royong, menanggung beban kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman sudah disampaikan. Mari Roh Kudus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu itu yang mendorong kami semuanya untuk bersikap yang selalu alkitabiah berdasarkan firman Tuhan dan selalu proaktif dalam kegiatan yang baik bersama-sama dengan semua masyarakat, dengan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakilmu, adalah hambamu bagi kebaikan kami semuanya di Indonesia ini. Tuhan, berkatilah, tolonglah kami semuanya, tolonglah Indonesia. Khususnya kami menyerahkan para tenaga medis, para relawan, para dokter yang berjuang di garis depan dalam penanggulangan ini. Semua pihak yang terkait gugus tugas khusus yang ditugaskan untuk mengordinasi kegiatan penanggulangan pandemi ini. Tolonglah, berkatilah. Beri kekuatan, beri kesehatan yang prima, beri daya tahan fisik yang luar biasa. Mereka terbatas Tuhan, tapi Engkau yang tidak terbatas. Tolonglah mereka, lindungi mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu yang sempurna itu. Tuhan, berkatilah masyarakat Indonesia, berkatilah pemerintah yang telah berjuang keras untuk menanggulangi ini. Bahkan kami mendengar pemerintah sudah menyiapkan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekarang pemerintah siap menggelontorkan 400 triliun rupiah lebih. Tuhan, ini merupakan satu kemampuan yang sangat mulia dari para pengambil kebijakan pemerintah kami. Berkatilah Tuhan. Tapi hamba mohon dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pandemi ini berkepanjangan, berlarut, menimpa bumi ini, menimpa Indonesia, juga menimpa Palangkaraya ini. Hentikanlah Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghentikan segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah jemaat-Mu, tolonglah gereja-gereja-Mu, tolonglah hamba-hamba-Mu, dan tolong juga Tuhan sadarkan para pencela-pencela, para pembenci-pembenci, para orang yang bisanya hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif, yang antagonis, yang sangat sungguh merupakan satu ungkapan kesombongan belaka. Engkau membenci mereka, tapi Tuhan ampuni mereka, karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Beri kesempatan mereka bertobat, supaya mereka berhenti dari jalan-jalannya yang sesat, dan kemudian juga akan bersama-sama kami semuanya bekerja, berjuang untuk Indonesia, untuk pemulihan dan untuk kesejahteraan semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, itulah doa kami. Berkatilah jemaat-Mu yang khususnya di Palangkaraya ini, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, yang sedih hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan,
yang dipenuhi rasa kekhawatirannya, mungkin Engkau memberikan keyakinan yang baru, iman yang teguh, dan Engkau memberkati kami semuanya. Kami percaya mereka milik-Mu. Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau akan memberkati, menjaga, dan melindunginya setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa. Doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang sekarang sedang beribadah di rumah masing-masing, dari tempat ini saya menyampaikan, mendoakan, dan menyampaikan berkat Tuhan untuk Anda semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, perlindungan, proteksi, dan pengayomannya, juga rahmat, cinta kasih Tuhan Yesus yang ajaib itu, bahkan juga kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan terus menaungi kita pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.